Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, hari ini akan Ibu absen terlebih dahulu. Andi Ahmad Fahmi. Hadir, Bu. Andri Prasojo. Hadir, Bu. Atsila Kamil. Hadir, Bu. Dania. Hadir, Bu. Dentamila. Hadir, Bu. Syauki. Hadir, Bu. Umuhani. Hadir, Bu. Zahra. Hadir, Bu. Oke, ada yang belum terabsen? Bu, tadi saya telat masuk. Siapa? Ashila. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan materi kemarin tentang teks negosiasi. Kemarin itu kita sudah membahas pengertian teks negosiasi secara lisan dan tulisan. Lalu ada struktur pembangun dalam teks negosiasi. Hari ini kita akan membahas bab selanjutnya yang ketiga, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Sebelum masuk ke struktur kebahasaan teks negosiasi, masih ingat apa itu struktur pembangun dari teks negosiasi? Ada 5 dari struktur pembangun teks negosiasi tersebut. Ada yang masih ingat? Orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup. Ya, betul. Untuk orientasi itu seperti apa? Pembukaan. Iya, orientasi itu pembukaan bisa dengan salam beserta sapaan. Hari ini kita akan langsung masuk ke struktur kaidah kebahasaan. Akan Ibu share screen. Oke, sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Bu, kelihatan. Baik. Selanjutnya kita membahas menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Nah, yang pertama itu ada jenis teks negosiasi. Kita akan membahas jenis teks negosiasi berdasarkan isi dan berdasarkan tujuan. Yang pertama, teks negosiasi berdasarkan isi. Berdasarkan isi itu mencakup menghasilkan kesepakatan, kepentingan bersama, keputusan yang menguntungkan antara kedua belah pihak, tujuan yang praktis, dan mencapainya penyelesaian. Di sini ada teks negosiasi berdasarkan tujuan. Yang pertama itu negosiasi kooperatif. Negosiasi kooperatif yaitu negosiasi dengan konflik yang dapat diminimalisasi dan seluruh gagasan yang ada difokuskan kepada tujuan untuk mencapai solusi yang baik. Yang kedua itu ada negosiasi kompetitif, yaitu negosiasi ketika terjadi suasana yang tidak ramah, sebab masing-masing pihak itu berusaha untuk mendapatkan tawaran yang lebih baik. Di sini ada contoh dari teks negosiasi kooperatif dalam proses peminjaman uang di bank. Ibu minta tolong untuk membacakannya 2 orang sebagai pegawai bank dan nasabahnya. Coba Haura Azra sebagai pegawai banknya. Oke. Syauki sebagai nasabah. Oke, Bu. Oke, bisa dimulai. Ya, Bu. Selamat pagi, Pak. Silahkan duduk. Ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi, Bu. Ya, terima kasih. Begini, Bu, saya ingin mengajukan proposal peminjaman uang untuk usaha ikan lele saya. Maaf, bisa saya lihat proposalnya? Ini, Bu, silakan.
Sebenarnya proposal Bapak ini sangat bagus, tidak ada masalah. Cuma kami dari pihak bank tidak bisa memenuhi permintaan dana sebesar 500 juta. Jadi kira-kira pihak bank mampu memberi berapa, Bu? Setelah saya hitung, kami hanya menyanggupi sampai 300 juta, Pak, dengan bunga 4%. Tidak bisa ditambah lagi, Bu. Usaha ini benar-benar sangat sukses. Pesanan ikan lele ke kami dari seluruh Indonesia. Dana ini rencananya akan kami gunakan untuk menambah kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan ikan lele tersebut. Tunggu dulu, Pak. Saya hitung uang dulu. Ya, sepertinya kami sanggup memberikan 350 juta. Wah, apakah tidak bisa dinaikkan lagi, Bu? Gimana kalau 400 juta? Maaf, Pak. Hanya segitu yang bisa kami sanggupi. Iya deh, Bu. Tidak apa-apa, saya setuju. Ya, terima kasih kepada Haura dan Syauki telah membacakannya. Dari contoh teks negosiasi kooperatif ini terlihat bahwa negosiasi itu negosiasi konflik dalam ini itu bisa diminimalisasi dan seluruh gagasan itu dapat difokuskan untuk mencapai tujuan dari nasabah tersebut. Nah, di sini itu ada pastinya ada struktur pembangunnya. Ada yang bisa menyebutkan struktur pembangunnya mulai dari orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutupnya. Untuk orientasi ada di bagian kalimat yang mana? Yang selamat pagi. Iya, betul. Dari pegawai bank dan nasabah juga ya. Selamat pagi, Pak. Silakan duduk. Ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi, Bu. Ya, terima kasih. Nah, untuk pengajuan dari negosiasi tersebut ada di kalimat yang mana? Yang begini, Bu, saya ingin mengajukan proposal itu, Bu. Ya, bisa dari sini sampai sini. Itu bisa di pengajuan. Untuk di penawaran dari sini sampai di sini. Untuk persetujuan itu di sini sampai terakhir. Penutupnya bisa terima kasih dan sebagainya. Selanjutnya, contoh dari teks negosiasi kompetitif. Bisa dibacakan lagi. Nanda sebagai Siska dan Salsabila Aprilia sebagai Mary. Oke. Saya sudah membuat proposal penelitian ini terlebih dahulu, Pak. Tetapi ini adalah ide yang sudah saya rancang sejak awal. Kami memang pernah membicarakannya, tapi saya tidak menyangka bahwa ide saya ini akhirnya disabotase. Apa tidak sebaiknya kamu memulai menyusun proposal dengan ide yang lain? Karena dia memang telah menyusun proposal penelitiannya terlebih dahulu. Sedangkan kamu belum. Jadi asumsi saya dia yang lebih dulu mengerjakannya dan berhak atas ide penelitian ini. Tapi ini tidak adil bagi saya, Pak. Saya merasa dirugikan, Pak. Saya mengubah beberapa konsep dalam rancangan penelitian saya. Lagi pula saya yang terlebih dahulu mengumpulkan rancangan itu, Pak. Tidak bisa semudah itu. Konsep dasar yang sudah saya rumuskan dan saya tunjukkan pada dia semuanya disalin. Sekali lagi, ini tidak adil bagi saya. Tidak semudah itu memperoleh ide dan merancang dalam sebuah karangan pikir yang utuh. Saya hanya kalah cepat dalam menyusun proposal yang harus saya tunjukkan pada Anda. Tapi bukan berarti hasil kerja keras saya itu bisa diklaim begitu saja. Saya menghendaki adanya kompetisi yang sehat, Pak. Begini saja, saya akan menawarkan kepada kalian bisa melakukan penelitian dengan pokok masalah yang sama, tapi dengan lokasi penelitian yang berbeda.
sangat dimungkinkan hasil penelitian kalian nantinya pun akan berbeda. Di samping kalian akan punya kesempatan untuk membuktikan diri nantinya, kualitas penelitian siapa yang terbaik di antara kalian bagaimana? Apakah kalian bersedia? Saya akan buktikan, saya harus mempertahankan ide saya dan memperjuangkan hak atas gagasan saya itu. Baiklah, sepertinya tidak ada pilihan lain. Akhirnya kedua mahasiswa tersebut menuruti perkataan dosen sebelumnya. Nah, dari contoh teks negosiasi kompetitif ini, negosiasi ketika terjadi suasana tidak ramah, sebab masing-masing pihak berusaha untuk mendapatkan tawaran atau pengajuan yang masing-masing pihak inginkan. Jadi saling kompetitif. Selanjutnya ada ciri atau penanda kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama itu adanya partisipan dan kata sapaan serta salam. Yang kedua itu adanya pasangan tuturan. Adanya pasangan tuturan yaitu negosiator pertama dan negosiator kedua atau negosiator ketiga. Jadi dalam negosiasi itu paling tidak ada 2 orang dalam dialog negosiasi tersebut. Selanjutnya ada kalimat persuasif atau kalimat ajakan, bujukan secara halus. Ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ini kalimat berita atau informasi dari isi teks negosiasi tersebut. Dan ada kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Dari kalimat pertanyaan itu, contohnya, harga televisi LED merek Indonesia ini berapa, Mbak? Nah, itu adalah kalimat interrogatif. Sedangkan kalimat deklaratif, kelompok kami merasa keberatan, Bu, dengan iuran sebesar 500.000. Kelompok kami ingin meminta keringanan biaya. Itu perbedaan dari kalimat deklaratif atau kalimat informasi dengan kalimat interrogatif, yaitu kalimat pertanyaan. Bagian D, yaitu mengonstruksi teks negosiasi. Mengonstruksi teks negosiasi dapat dilakukan dengan langkah menyusun teks berdasarkan kepentingannya. Menyusun teks disebut juga memproduksi teks. Nah, memproduksi teks negosiasi sebenarnya seperti membuat dialog. Namun, intinya berisi tentang pendapat yang berbeda dari kedua belah pihak negosiator. Harga barang yang berbeda atau transaksi tawar-menawar yang pada akhirnya mendapatkan penyelesaian yang berupa kesepakatan bersama. Dari 2 materi tersebut, sampai sini ada yang dipertanyakan atau ada yang kurang jelas? Kalau udah jelas, coba kalian ada yang tahu perbedaan dari teks negosiasi kooperatif dan teks negosiasi kompetitif. Kalau kooperatif itu difokuskan kepada tujuan untuk mencapai solusi yang terbaik. Kalau kompetitif itu di mana terjadi suasana tidak ramah sebab masing-masing pihak berusaha untuk mendapatkan tawaran yang lebih baik. Ya, betul. Yang ada lagi yang dipertanyakan sebelum pembelajaran ini diakhiri? Tidak ada. Baik. Dari pembelajaran hari ini, kesimpulannya yaitu teks negosiasi itu berbentuk interaksi sosial antara dua belah pihak atau 2 negosiator atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Hari ini kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.